Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, Sofis yang ada di rumah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung di mana dan kapan kalian menontonnya, seperti itu. Baik, Sofis semuanya, kembali lagi kita bertemu di podcast Inspiratif Sekolah, official podcast dari SMP Muhammadiyah Merauke. Dan tebak apa? Kita sekarang sudah di episode kedua. Let's go! Oke, baik. Bersama saya tentunya Eka Ardi Ardianto. Jangan lupakan saya host terbaik di RT sini aja lah. Wow. Gitu. Baik, sobat semuanya, hari ini hari yang sangat luar biasa karena kita ketemu. Kita akan summon dua peserta didik yang luar biasa dari SMP Muhammadiyah Merauke. Mereka pintar, mereka keren, mereka punya prestasi dan juga mereka punya skill yang tentunya luar biasa. Dan tebak apa? Mereka juga aktif dalam organisasi intrasekolah, yaitu pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Merauke. Kita sambut kepada Noval Akil Rasyad dan Rizky Amelia Nurfahira. Oke, kita berikan. Keren. Nah, ada Noval, ada Amel ya. Jadi kalau Noval Akil ini lebih enak dipanggil mana? Akil atau Noval? Akil sih, Pak. Akil, tapi ya? pas SD lebih sering dipanggil Noval. Jadi kalau pas SMP ya udah Akil aja karena sekelas itu ada dua Noval. Benar sekali. Oke. Kalau Amel, Rizky, Amel dong ya. Iya, Masa Pak, Rizky? Amel. Nanti ketukar banyak yang cowok juga. Iya. Berapa Muhammad Rizky yang ada di sekolah kita? Bayangkan aja. Oke. Amel dan Akil, AA. Ini kira-kira akhir-akhirnya ini lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk urusin Taruna Melati 1 ya, Pak. Kalau Akil Taruna Melati 1 ya? Iya. Dan untuk informasi Sopis semuanya, jadi Akil ini adalah sekretaris umum pimpinan ranting SMP Muhammadiyah Merauke. Oke, benar sekali. Dan Amel ini, coba diperkenalkan Amel backgroundnya. Jadi saya tahun lalu jadi ketua umum pimpinan ranting IPM SMP Muhammadiyah Merauke periode 2024-2025. Keren sekali. Jadi ini seniornya, ini juniornya, tetapi tidak apa-apa, mereka saling bantu-membantu. Nah, kembali lagi Akil tadi ya, saya sedang mempersiapkan Taruna Melati ya. Satu, keren sekali. Gimana? Persiapannya ribet gak Akil kira-kira? Sejauh ini lumayan sih, Pak. Tadi barusan lagi rapat untuk menentukan panitianya. Ya. Benar. Oke, berarti bener-bener baru mulai ya? Iya, baru mulai persiapannya. Oke, kira-kira kapan tuh Taruna Melatinya? Insya Allah tanggal 23 sampai 25. 23 sampai 25 Januari. Iya. Keren. Nah, untuk for your information ya, Sopis. Jadi Taruna Melati itu adalah proses pengkaderan di organisasi otonom Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, itu di tingkatan pelajar seperti itu. Nah, kalau Amel nih, Amel, sibuk apa Mel akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih sibuk buat mempersiapkan diri untuk tes-tes ke jenjang selanjutnya ya, Pak. Karena kan saya sudah kelas 9 nih, jadi otomatis harus mempersiapkan diri untuk tes SMA dan juga ningkatin pengetahuan karena di tahun ini kan katanya bakal ada TKA. Jadi saya menyiapkan diri banget nih buat ikut TKA gitu. Benar sekali. Memang yang benar ya, TKA itu tidak menentukan lulus atau tidaknya kita, tetapi kalau nilai TKA kita jeblok juga tentunya seumur hidup ya itu ya. Menyesal juga. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke Amel nih. Jadi Sopis, Amel ini adalah anak atau peserta didik SMP Muhammadiyah yang berprestasi. Jadi saya sebutin dulu ya, kalau salah tolong dikoreksi Amel ya. Iya. Oke, yang pertama Amel pernah ikut FL2SF, LS2M. Oke, yang sekarang udah berubah FLS3N ya. Iya, Nah, 2 kali dapat juara 3, bener? Iya, Bapak. Keren sekali di tingkat kabupaten ya. Iya, Bapak. Nah, selain itu cabang lombanya tari kreasi? Iya, Bapak. Tari kreasi bener. Jadi tari kreasi itu tarinya kita bikin sendiri gitu ya? Atau sudah ada formatnya kita tinggal jiplak aja? Kalau untuk KVLS 2N di tahun 2024 itu
kami pakai tarian yang sudah ada, Oke, namun benar. sedikit dimodifikasi. Namun untuk tahun kemarin di tahun 2025, pure kami menggunakan tarian buatan siswa-siswa SMP Muhammadiyah sendiri. Keren. Dan itu juara Juara 3. ya, keren. Udah diadu lah. Oke, selanjutnya itu yang dari seni ya, dari kategori seni, dari gerak fisik. Nah, sekarang kalau dari akademis, ikut apa Mel? OSN IPS. Berapa kali? Udah 2 kali. Dua-duanya tembus tingkat provinsi ya. Iya, Oke. Pak. Nah, ini luar biasa. Oh, jangan lupa Amel beberapa kali ikut lomba yang dari ini ya, Iya. yang di lokal diadakan ya, dari Iya. sekolah jenjang yang lebih tinggi, Iya. wawasan kebangsaan, benar? Iya benar, Pak. Dan juga seingat saya ini Olimpiade Ruang Guru. Iya. Oke, itu sampai tembus nasional ya. Iya, tembus Alhamdulillah. nasional. Keren. Oke, sekarang Amel, itu gimana Mel caranya? Maksudnya gini, ini aneh banget ini, maksudnya orang biasanya kalau udah fokus sama satu hal, itu mereka kan fokus satu hal. Contoh kayak olahraga, seni aja, akademik aja. Nah, gimana tuh Mel? Tipsnya, caranya biar kamu bisa membagi ini nih. Ini seni iya, akademis jalan. Gimana tuh Mel? Jadi dari aku sendiri nih, aku tuh nggak terlalu nge-push diri aku kayak jalanin aja dulu, tapi tetap punya arah gitu loh. Jadi walaupun kita jalan, kita tahu arah kita mau kemana. Oke. Buat aku sendiri, tari itu bukan hal yang aku paksain karena memang hobi aku nari. Jadi aku jadi nari itu sebagai tempat aku refreshing diri aku healing. Itu tempat aku banget buat aku nge-refresh otak dan segala macam yang menurut aku udah buat aku lelah, aku bakal nge-refresh di situ. Kalau aku udah ngerasa aku udah baikan, aku lanjut lagi di yang lain-lain lagi. Wah, keren. Jadi, oke. Ini agak mendalam lagi ya, boleh ya kita tanya. Amel tipe yang setiap hari belajar atau enggak? Kalau untuk saya sih, saya tuh lebih ada jarak-jaraknya. Jadi kayak semisal hari ini saya belajar, tapi saya fokuskan itu belajarnya benar-benar saya nge-push belajar itu bisa sampai 4-6 jam sehari non-stop. Wow. Ya, nah mungkin di kedepannya saya akan menyiapkan mungkin kayak lusa saya mau belajar yang mana, besoknya lagi tuh saya mau belajar apa kayak gitu. Jadi lebih terarah, terstruktur gitu. Oke, jadi dan itu tadi ya kalau capek belajar mungkin bisa diluapkan dengan menari. Iya. Benar betul. sekali. Oh, jadi menari ya kita tepuk tangan dulu boleh deh. Keren ya. Jadi all in ya jadi semuanya. Iya. Jadi hiburannya untuk bisa untuk mencari prestasi, yang belajar capek-capeknya itu juga untuk prestasi dan kerennya adalah nggak setiap hari tapi sekali belajar all in tadi ya seperti dikatakan Afil ya 4 jam 6 jam ya. Iya Bapak. Pantesan sampai ke provinsi ya. Itu kalau setiap hari all in 4 jam 6 jam nasional itu Amel. Iya nasional Pak. Gak apa-apa, tapi itu sudah sangat luar biasa sekali. Iya Bapak. Nah Amel, ini aku dengar-dengar nih, Amel juga pernah ikut lomba cerdas cermat Museum Nasional juga. Benar Bapak, benar sekali. Oh ini ya, displaynya. Oh ini kamu perwakilan provinsi? Iya Bapak. Papua Selatan, keren sekali. Kamu di sini ngelawan siapa nih? Melawan Maluku Utara dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dan Iya. Papua Selatan, keren. Wah ini nih. Oh, Ini first time Papua Selatan ikut. Yugo, Gali, Aisyah, Syahwalia. Keren. Mewakili SMP Muhammadiyah. Secara umum malah Papua Selatan di ajang nasional ya. Iya, Keren. Pak. Nah, sekarang sambil kita ini ya. Perasaan kamu gimana, Mel? Atau enggak selain perasaan, apa saja yang kamu dapatkan kamu mengikuti LCC Museum Nasional ini? Kalau perasaan saya tentu senang kan Pak, karena pertama kalinya saya bisa sampai di tingkat nasional dan juga saya ternyata bisa buat keluar kota sendiri tanpa ada orang tua gitu. Ya, karena pertama kalinya saya keluar kota gitu. Freedom banget ya, Iya. bebas ya, oke. Terus juga kesan saya di sana tuh ya tentunya senang sekali dapat teman-teman baru, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya saya tidak bisa dapatkan mungkin di sekolah saya, di kabupaten saya, di provinsi saya bisa dapatkan di sana. Bahkan karena kegiatannya di Museum Nasional, jadi kita bisa sambil melihat-lihat ada peninggalan apa saja dan filosofinya seperti apa. Jadi tentu saja menambah pengetahuan dan juga pengalaman-pengalaman baru, Bapak. Oke, Iya. luar biasa, keren sekali. Dapat oke tepuk tangan lah ya, bisa ya.
dapat relasi baru, pengalaman baru, jalan-jalan tanpa orang tua. Iya, Senang benar sekali sekali. sepertinya. Anak-anak zaman sekarang ya senang banget nih kalau tanpa orang tua gitu. Oke. Sama sebenarnya ya, tapi ya udahlah. Nah, sekarang dari Amel, sekarang kita ke Naufal Akil. Siap. Naufal Akil. Nah, ini Naufal Akil ini Pak Guru coba ingat-ingat ya, coba koreksi kalau Pak Guru salah. Jadi kamu pernah ikut, yang terakhir kamu ikut ini ya? Bintang OSN, ya. OSNIPS. Iya. Oke, sudah tembus provinsi? Sayangnya belum. Belum. Alhamdulillah aja ya, kita alhamdulillah ala kulihal ya. Kita bersyukur di segala kesempatan, di segala keadaan seperti itu. Tapi apa kapok? Enggak. Oke, bagus. Itu yang Kebetulan keren. sekarang juga lagi persiapan buat OSN 2025. Bener. Nah, 2026 nggak sih? Iya. Oke, benar. Iya. Udah ready lagi, nggak ada ya patah-patah hati ya? tidak. Iya, keren. Dan kemarin juga untuk Sopis yang ada di rumah. Jadi Naufal Akil ini juga punya skill dalam editing buat video seperti itu ya. Betul. Nah, Betul sekali. sampai kemarin Naufal Akil juga membuat video untuk ajang perlombaan pencarian ini ya, bintang Sobat SMP. Dan itu Naufal Akil yang buat sendiri ya. Pure buat sendiri. Iya, buat sendiri. Kameramen mungkin ada lah Iya, yang dibantu ada, ya. tentu. Tapi editing sendiri ya. Full sendiri. Nah, ini mungkin ya salah satu Contoh karyanya. contoh karya dari Naufal Akil. Editingnya keren sekali. Kebetulan ini yang jadi pemeran teman saya. Jadi Oh. saya jadi videographer sekaligus editor. Director juga ya. Iya, Iya, director video yang mengambil video, yang ngedit semuanya dilimpah habis memang ya. Keren. Wih. Nah, Naufal Akil kalau boleh tahu nih. Kamu dari kapan kamu suka sesuatu yang berbau dengan visual seperti ini? Awalnya itu semenjak SD. Kan SD? habis ujian akhir sekolah. Oke. Di situ kan ada waktu senggang nih. Jadi saya mikir buat video buat kenang-kenangan sama Oh. teman-teman saya. Kamu bikin? Iya, video angkatan bukan, video satu kelas. Jadi di situ saya ngide buat bikin video kenang-kenangan buat satu kelas itu. Nah, habis itu saya tanya teman-teman saya setuju apa enggak. Kebetulan teman-teman saya juga tuh setuju dan excited buat Wah. video kayak gitu. Nah, habis itu saya yang nentuin skripnya sama ceritanya. Dan saya juga jadi kameramennya sama satu teman saya. Nah, habis itu setelah mikirin konsep-konsepnya itu saya eksekusi videonya sama teman-teman saya. Dan alhamdulillahnya lumayan sesuai sama ekspektasi ya. Wah, Karena ya gitu pertama kali coba bikin video karena meluangkan isi senggang selama selama itu habis ujian sekolah. Ke sekolah ya. Ya. Dibilang liburan juga enggak libur, Enggak. dibilang sekolah belajar juga enggak Enggak, belajar seperti ya. itu ya. Oke, jadi kamu manfaatkan untuk melatih skill kamu ya kan. Ya. Mumpung ada kesempatan nih gitu. Sekalian bikin kenang-kenangan. Oke, bener. Niatnya cuma cari kenang-kenangan tapi tanpa Sekarang. sadar itu jadi Ngasah skill. skill kamu di situ ya. Ya. Oke. Nah, di situ juga awal saya tertarik sama Bintang Sobat SMP. Oh. Nah, awal saya daftar Bintang Sobat SMP itu saya scroll TikTok. Nah, ketemu video malam apresiasi Bintang Sobat SMP di situ. Wah, bagus sekali acaranya, Pak. Nah, setelah itu saya cari info-info, scroll di TikTok. Nah, kebetulan lagi buka pendaftaran. Nah, habis itu saya chat Bapak, Benar, buat minta surat pernyataan dari sekolah, habis itu buat skripnya, habis itu tag videonya, editing, sudah kirim, Upload ya. post, habis itu daftar. Habis itu lolos nih tahap 1, lanjut buat video. Nah, alhamdulillahnya juga lolos tahap 2. Tapi sayangnya belum berkesempatan untuk mewakili Papua Selatan. Oke, baik. Jadi gini Sopis, jadi Bintang Sobat SMP ini ya kan Ya. dilaksanakan dari beberapa ini ya, di beberapa tahap ya. Mungkin ada 3 tahap ya. Iya, Yang ada terakhir 3 tahap. interview ya, bener ya? Ya, interview. Bikin videonya 2 kali, interviewnya 1 kali. Ya, Dan benar. Naufal Akil ini sudah sempat ikut interviewnya, jadi tahap ketiga sedikit lagi akan menjadi semacam duta ya,
bintang sobat SMP ya, yang tentunya akan memberikan influence-nya kepada teman-teman ya. Ya. Kira-kira tahun depan nyoba lagi nggak nih? Nyoba, tapi kalau tidak ada kesibukan, soalnya sekarang Oh, benar. sibuk dengan IPM, sibuk dengan OSN. Bener. Ya, tapi masih ada rencana sih buat ikut. Iya, tapi BTW ya, dengan kamu sibuk dengan IPM, kamu ikut OSN semuanya, itu malah bagus, bisa nambah-nambahin CV kamu, supaya nanti di bintang sobat SMP kamu lebih diperhitungkan lagi dan bisa mewakili Papua Selatan. Untuk nantinya. pertama kalinya. Keren, oke. Oke, sobat semuanya, kita tadi udah mendengarkan cerita inspiratif dari Amel dan juga Akil. Nah, kalau gini. Kalau tipsnya Akil, kamu kalau misalnya kayak mau bikin video itu gimana? Tipsnya gimana ya? Iya, tipsnya gimana kamu dalam membuat video, membuat konten begitu? Tipsnya itu harus buat skrip dulu. Jadi kalau kita nggak buat skrip, mau bagaimana orang tertarik sama video kita ya? Kalau tanpa skrip juga videonya nggak terarah gitu, nggak ada konsep juga, membosankan, boring aliasnya. Setelah itu saya tentuin target audiensnya. Misalnya saya target audiensnya teman sebaya saya, teman sekelas saya. Jadi saya buat videonya itu nggak lebih dari 2 menit, karena seperti yang kita tahu ya, zaman sekarang kebiasaan nonton TikTok, jadi tidak bisa nonton video panjang-panjang. Iya, benar sekali. Itu apa ya orang bilang sekarang ya, katanya brain rot gitu nggak sih? Iya. Kita terlalu sering dijejali dengan konten-konten yang pendek, nggak scroll, jadi gampang bosen, agak susah ya untuk bertahan untuk nonton video yang lama. Gampang ke distract sekali, susah fokus gitulah. Nah, Sopis, jadi selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka berdua ini terlibat aktif di organisasi sekolah ya, terkhusus organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Amel dan Akil. Iya. Ini entah mungkin Kamel dulu juga, tapi sekarang juga masih terlibat ya Amel ya? Masih terlibat. Ngomandui adik-adik, ngomel-ngomel. Harus bersyukur tahu kalau kakak tingkat ngomel-ngomel, berarti mereka masih peduli. Alhamdulillah, masih peduli. Kalau diem, aduh bahaya Pak. Apalagi ini pertama kali ikut organisasi. Oke. Harus baik dengan. Oke. Kalian nggak capek apa? Maksudnya gini, ini ya fun fact-nya, mereka itu selain mereka berprestasi tadi pada bidangnya masing-masing, mereka itu ikut kelas tahfiz. Jadi yang lain itu pulang pukul 13.30, mereka pulang setengah 4 ya? Iya, 15.30 mereka ada kelas hafalan tahfiz dulu. Nah, ini gimana cara bagi waktunya? Jadi akademik jalan, tahfiznya jalan, hafalannya jalan, dan harus Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya ini gimana caranya kalian bagi waktu ini? Capek nggak sih gitu? Kalau dibilang capek ya pasti capek. Capek. Bahkan kita manusia jadi punya rasa capek. Oke. Tapi kalau sebenarnya kalau kita udah ngejalanin semuanya, kayak kita nggak terlalu ngerasa balance. Iya. Jadi capek. Apalagi kalau di IPM kan banyak teman-teman juga kan, bukan hanya dari kelas saja. Jadi kita bisa ketemu teman-teman dari kelas lain. Nah itu tuh udah lumayan sih buat ngilangin rasa capeknya karena ketemu teman-teman yang lain. Keren. Iya. Jadi kalau bilang capek, tapi ada ya rasa tanggung jawab, suka dukanya ada juga dengan teman-teman seangkatan atau di bawah angkatan. Oke, nah kasih dong audiens ini pandangan ini. Bedanya apa peserta didik ini kan? Yang ikut, siswa yang ikut organisasi sama enggak? Advantage atau keuntungannya itu apa? Kalau kalian atau kita itu ikut organisasi sekolah, terutama ini kan IPM ya kalau gitu di sekolah Muhammadiyah ya. Coba dong di-spill ke audiens manfaatnya atau kelebihannya apa? Oke, mulai dari manfaatnya tentu kita bisa ngasah skill keorganisasian kita, ngasah skill kepemimpinan kita. Jadi di IPM itu juga kita sekalian ngasah buat masa depan kita selanjutnya. Soft skill lah ya. Iya, soft skill, public speaking, berani untuk tampil di depan umum, kayak itu. Bener. Kalau basicnya Akil itu pemalu nggak sebenarnya? Basicnya sih pemalu, apalagi pas SD ya. Tapi mulai dari ada lomba pidato di situ, oke.
Gas saya aja ya. coba buat berani gitu. Awalnya juga saya baca depan teman-teman, tangannya getar-getar kayak gini. Tapi sekarang Relate lagi. alhamdulillah sudah enggak. Udah mendingan ya. Sudah lancar bicara tanpa teks ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Amel, menurut kamu Mel apa Mel? Bedanya, keuntungannya lah, atau mungkin kelebihan anak yang ikut organisasi? Pernah enggak? Kelebihannya itu yang aku rasain sendiri tuh, jadi karena di dalam organisasi itu kan gak hanya isinya kita sendiri, banyak teman-teman lain. Terkadang tuh ada yang namanya miskomunikasi, perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nah, di situ tuh kita belajar bagaimana caranya kita mengatasi masalah, terus caranya kita mengendalikan emosi, caranya kita mengambil jalan keluar yang baik itu bagaimana, terus juga caranya kita melatih bagaimana kita memimpin diri kita supaya kita tidak kebablasan gitu loh kalau semisal ada konflik. Terus juga di dalam organisasi itu kan kita belajar tentang kepemimpinan yang tentunya sangat penting untuk masa depan kita gitu. Benar. Sering nggak tuh kalau kayak berantem kayak beda pendapat, sering ya? Pastinya sering Pasti sih. banget, sering banget. Nggak sekali dua kali ya? Enggak, Tetapi kan apa yang paling penting adalah gimana kita mengatasinya. mengatasi cara berkomunikasi kita. Apalagi miskom itu. Sering ya miskom ya? Lumayan, tapi alhamdulillah bisa kita Bisa teratasi. Oke, alright, keren. Jadi karena ini ya, kalau misalnya kalau kita mau bicara, kita mau menghindari suatu, misalkan di suatu komunitas kita pasti ketemu nggak sih orang yang menyebalkan, itu pasti ketemu ya. Pastinya, Nggak bisa setiap kita komunitas hindari. Nggak bisa hindari ya. Mau nggak mau pastinya. kita harus belajar menghadapi lewat organisasi ini dan Iya. bagaimana mengembangkan ya organisasi otonom Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini lah ya. Pas juga sekalian di organisasi juga kita harus ngontrol emosi kita, jadi nggak kita harus meluapkan emosi marah-marah gitu. Kita harus sabar ketemu orang yang agak Wadaw gitu ya. Oke, Jan. Ya, keren lah. Apa yang kalian sampaikan ini tentunya semoga bisa inilah ya, menginspirasi teman-teman Iya, dan harus. tidak tak acuh kepada Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini ya. Iya. Pimpinan ranting di SMP inilah tentunya seperti Siap. itu. Siap. Oke. Mungkin ini banyak yang sudah kita dengarkan tadi dari siapa, Akil dan juga Amel, dan mungkin kayaknya segitu dulu ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Ada gak pesan-pesan untuk teman-teman gitu, atau audiens lah, gak harus teman-teman, mungkin audiensnya kan banyak nih ya. Ada yang apa? Ya sebaya kalian, ada aja dengan orang tua mungkin, atau bahkan calon-calon orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan? Tipsnya sih kendali emosinya ya, jangan mengandalkan ego sendiri. Kita harus dengerin pendapat teman-teman gitu. Jadi kita harus mengerti perasaan orang lain, pikiran orang lain. Jadi nggak self-center ke diri sendiri ya. Centernya ya, oke. Keren. Oke, baik. Kalau Amel, ada mungkin ajakan untuk ayo kita organisasi yuk gitu, ada nggak? Ada pastinya, karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, mulai berorganisasi dari sekarang, kapan lagi kita mau berorganisasi? Karena kesempatan tidak datang dua kali, dan juga di organisasi itu kita nggak cuma dapat capeknya doang, pasti kita dapat sukanya, senangnya, bahagianya, kita bisa rasain sama-sama. Dan juga tentunya kalau kita berorganisasi, kita punya banyak relasi, dan juga kita bisa memanfaatkan itu semua buat masa depan kita. Oke. Baik, Sopis yang ada di rumah, yang ada dimanapun, pokoknya sedang nonton, berkaitan bersamaan dengan ini juga kami menginformasikan bahwa SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Muhammadiyah Merauke tahun ajaran 2026-2027 sudah dibuka semenjak awal tahun ya, semenjak Januari kemarin. Jadi untuk semuanya yang ingin mendaftar di SMP Muhammadiyah Merauke segera merapat, segera mendaftar melalui kontak yang di bawah ini ya. Nanti silakan menghubungi kontak di bawah ini dan cepat-cepat karena nanti takutnya akan kehabisan kuotanya. Jadi segera hubungi kontak di bawah ini atau langsung datang di SMP Muhammadiyah Merauke.
Alamatnya di Jalan Gardas Padem, nomor berapa? Nomor Nah, ini kan 32C seperti itu di Gang Tawarakai, benar sekali. Oke, baik Sopis, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan sedikit kata-kata mutiara kali ya. Tapi ini lebih ke arah mengutip dari salah satu konten kreator yang ada di tanah air lah, yaitu mungkin Sopis semua tahu Raditya Dika. Nah, dia pernah berbicara bahwa ini konteksnya kalau berkarya. Jadi kalau hari ini kita menuliskan suatu karya, kita menulis dan itu ada yang jelek, ada yang salah, itu bisa diperbaiki. Tetapi kalau hari ini kita tidak melakukan apapun, kita tidak menulis apapun, kita tidak berkarya apapun, maka tidak akan ada yang bisa diperbaiki. Jadi kesimpulannya, kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Mulai bergerak dari sekarang, jangan tunggu lama-lama. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk Sopis semua, terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Terima kasih juga Noval Akil, terima kasih juga Rizky sama-sama, Amalia. Pak. Kita akan jumpa lagi di next episode tentunya. Untuk semuanya, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Oke.